Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Statistik, kali ini saya akan menjelaskan perbandingan tentang analisis diskriminan dan multinomial regresi logistik pada dataset IRIS, dataset yang ada di software R Studio maupun R. Nah, sebelumnya, analisis diskriminan dan multinomial regresi logistik ini adalah analisis yang digunakan pada problem klasifikasi. Artinya, ketika kita memiliki beberapa set data dan kita ingin mengklasifikasikan apakah objek atau observasi penelitian kita itu masuk ke kategori tertentu, itu bisa menggunakan analisis diskriminan maupun analisis regresi logistik. Perbedaannya apa? Jika analisis diskriminan itu adalah analisis yang berbasis multivariate, sedangkan regresi logistik itu yang univariate atau bivariate biasa gitu. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan dan analisis regresi logistik. Jadi, untuk analisis diskriminan itu ada beberapa asumsi. Di antaranya yang pertama adalah data harus berdistribusi normal multivariate. Yang kedua, data memiliki varian yang homogen. Dan kemudian ada multikolinearitas di antara variabel bebasnya. Sedangkan untuk regresi logistik itu tidak ada asumsi-asumsi harus berdistribusi tertentu, namun pada variabel independennya harus memiliki hubungan yang kuat dengan variabel independennya dan dapat dilakukan pengujian independensi. Uji independensi biasanya dilakukan dengan menggunakan uji chi-square ya. Oke, next. Nah, ini adalah table of content dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah datanya dari mana, sumber datanya apa, kemudian asumsi, kemudian ya analisis diskriminan itu sendiri, kemudian multinomial regresi logistik itu seperti apa, dan kesimpulan. Kesimpulan nanti adalah perbandingan antara kedua analisis tersebut. Nah, data dan sumber data. Data yang saya ambil kali ini itu adalah data set bunga iris yang merupakan set data iris Fisher yang merupakan data multivariate yang diperkenalkan oleh ahli statistik dan biolog Inggris bernama Ronald Fisher pada makalahnya tahun 1936. Nah, ada tiga jenis bunga iris yang merupakan sampel dari dataset ini, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, kemudian variabel independennya itu adalah 4 fitur, 4 variabel, yaitu panjang dan lebar dari sepal dan kelopak, yang diukur dalam sentimeter. Asumsi. Nah, untuk asumsi, sebelum kita melakukan pengujian, kita juga harus melakukan visualisasi data. Setiap kita melakukan pengolahan, hal wajib yang harus kita lakukan adalah visualisasi data, sehingga nanti analisis inferensi ya yang kita hasilkan itu akan saling mendukung dengan visualisasi data. Yang pertama saya lakukan ini adalah melakukan pengecekan bagaimana distribusi dari masing-masing variabel independennya. Yang pertama adalah sepal length. Dari box plot tidak terdapat outlier ya. Kemudian sepal width, ada beberapa observasi yang berada di luar dari box plot, yang observasi ke-61 ini outlier bawah, dan outlier atasnya adalah observasi 33, 34, dan 16. Ini baru berdasarkan secara visual ya, berdasarkan box plot. Sepal width ternyata memiliki outlier. Kemudian petal length ini tidak memiliki outlier juga berdasarkan box plot, dan petal width juga tidak memiliki outlier. Nah, data yang kita gunakan berarti total ada 150 dan semuanya dianalisis. Kemudian selanjutnya kan kita harus mengecek dulu nih, secara box plot ternyata ada outlier di variabel sepal width. Nah, secara statistik inferensia atau pengujian hipotesis apakah benar? Ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Minitab 19 dengan hipotesis nolnya adalah semua data berasal dari
populasi yang sama, yang normal, yang tidak memiliki outlier. Dan hipotesis alternatifnya terdapat data pencilan bawah maupun pencilan atas pada data tersebut dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, ini graph test ini merupakan tes untuk menguji outlier secara univariate ya, teman-teman. Jadi secara sendiri-sendiri gitu, bukan multivariate. Nah, kita lihat p-value-nya. Untuk masing-masing variabel semuanya berada di atas 0,05. Artinya kita gagal untuk menolak hipotesis 0. Artinya berdasarkan uji hipotesis ternyata pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat outlier pada data set iris. Nah, bagaimana nih? Sekarang kan kita muncul pertanyaan. Ternyata secara visual di box plot ada outlier. Tapi berdasarkan uji hipotesis tidak terdapat outlier, maka mana yang kita gunakan? Tentu yang kita gunakan adalah uji hipotesis, karena berdasarkan box plot ternyata itu tidak memiliki tingkat signifikansi ya atau tingkat kepercayaan, sehingga lebih disarankan memang menggunakan uji hipotesis untuk mendukung hal tersebut. Jadi mungkin saja memang dia berada sedikit di luar dari distribusi sampel yang lainnya gitu. Namun tidak signifikan seperti itu. Jadi memang ternyata tidak terdapat outlier. Selanjutnya, nah ini adalah deskripsi dari datanya untuk masing-masing jenis bunga iris. Yang pertama, jenis yang kedua dan yang ketiga. Ternyata jika dilihat dari mean, dari rata-rata per variabel dibandingkan dengan mean total, yaitu yang di sini, mean total ini, ternyata cukup berbeda ya, cukup berbeda, namun memang tidak terlalu signifikan. Nah, ketika dia memiliki perbedaan yang signifikan, itu dapat dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis diskriminan. Kemudian, jika dilihat dari standar deviasinya, jika standar deviasi per variabel per kelompok spesies ini dibandingkan dengan kelompok itu memiliki perbedaan yang kecil, itu maka data semakin homogen, artinya dapat dilanjutkan ke analisis diskriminan. Uji asumsi yang pertama, nah dari output output Minitab, yaitu test of equality of group means, dilihat tingkat signifikansinya ya, ternyata di bawah 0,05 semua, artinya rata-rata masing-masing variabel antar spesies iris itu berbeda. Dan variabel independen mampu membedakan spesies iris. Jadi rata-rata antar variabel itu sudah berbeda. Jadi memang dia mampu untuk membedakan spesies iris. Selanjutnya dilihat dari korelasinya. Nilai korelasi ada yang lebih dari 0,05. Artinya terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Ini maaf, ini salah ya. Jadi antar variabel independen. Nah, dibuktikan dengan korelasi persennya. Jadi, syarat analisis diskriminan itu antar variabel bebas itu memiliki korelasi. Jadi, ini harusnya independen ya, teman-teman ya. Ini salah. Jadi, kita harusnya adalah independen. Independen ya. Oke. Lanjut. Uji asumsi yang kedua itu dilihat dari output box M atau box M F test result. Dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, cukup bukti menyatakan bahwa variasi variabel antar spesies iris itu tidak homogen. Jadi keempat variabel itu tidak homogen variasinya. Nah, ada case khusus untuk analisis diskriminan ketika dia tidak memiliki varian yang homogen, namun tidak ada outlier, maka tetap dapat dilanjutkan karena analisis diskriminan itu robust terhadap heteroskedastis. Nah, selanjutnya kita dapat langsung melanjutkan analisis diskriminan ya. Itu dari variabel enter atau remove itu
ternyata keempat variabel itu dapat dimasukkan ke dalam analisis. Nah, uji asumsi yang ketiga apa? Yaitu normalitas. Normalitasnya di sini adalah normalitas multivariate ya, bukan normalitas univariate. Dicari dulu jarak Mahalanobis distance-nya, sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman, untuk melakukan pengujian multivariate normal. Nah, jika dilihat dari plot, memang ada beberapa observasi yang lumayan jauh dari reference line. Namun secara statistik dilihat dari korelasi Pearson-nya signifikan, artinya variabel independen berdistribusi normal multivariate dan tidak ada outlier dari data iris, sehingga analisis diskriminan dapat dilanjutkan meskipun asumsi kehomogenan varians itu terlanggar. Nah, ini masuk ke analisis diskriminannya. Output yang pertama itu adalah summary of canonical discriminant function. Kita lihat dari percent of variance. Dapat dilihat dari agent value yang pertama, fungsi yang pertama, telah mampu menjelaskan keragaman data sebesar 99,1%. Ini sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian dari canonical correlation, kita dapat menyimpulkan fungsi yang pertama itu mampu menjelaskan besarnya variabilitas yang diterangkan oleh variabel independen terhadap spesies iris itu kuadrat dari ini. Kuadrat dari 0,985 yaitu 97,02%. Jadi dengan fungsi satu saja sudah dapat menjelaskan keragaman dari spesies iris sebesar 97,02%. Dan berdasarkan fungsi kedua saja sebesar 0,466 kuadrat atau 21,72%. Selanjutnya kita dapat output Wilks lambda. Dari output ini kita lihat signifikansinya untuk dua fungsi, baik fungsi 1 maupun fungsi 2, signifikansinya di bawah tingkat signifikansi, yaitu 0,05, yang artinya pada masing-masing fungsi terdapat minimal satu variabel yang berbeda antara 3 spesies iris. Jadi dari 3 spesies iris itu masing-masing terdapat minimal satu variabel bebas yang berbeda, seperti itu. Lanjut, output selanjutnya adalah variabel in the analysis. Kita lihat proses yang terakhir, yaitu semua variabel ternyata masuk ke dalam analisis diskriminan, karena variabel awalnya ada 4 ya. Lanjut ke output Wilks lambda. Dari output ini, keempat variabel pada masing-masing step itu memiliki tingkat signifikansi 0,00 sekian atau kurang dari 0,05. Artinya analisis diskriminan kita itu memiliki jumlah variabel bebas sebanyak 4 hingga tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Selanjutnya, output yang berikutnya adalah standardized canonical discriminant function coefficient. Dari fungsi yang pertama, yang paling dominan itu adalah petal length. Jadi variabel petal length memberikan kontribusi terbesar pada fungsi yang pertama. Kemudian untuk fungsi yang kedua itu adalah sepal width yang memberikan kontribusi terbesar. Kemudian dari output canonical discriminant function coefficient, kita dapat menentukan persamaannya. Yang pertama adalah persamaan diskriminan pertama dari konstan min 0,119 hingga 2,854 PW ya. Kemudian fungsi yang kedua D2 min 6,639 ditambah 0,03 kali sepal length dan sampai petal width. Output berikutnya adalah structure matrix. Dari output ini kita dapat mengambil interpretasi bahwa variabel petal length berkorelasi lebih erat. Jadi ini menunjukkan korelasi ya, korelasi lebih erat dengan function yang pertama. Sedangkan sepal width, petal width, dan sepal length itu berkorelasi lebih erat pada fungsi yang kedua. Selanjutnya dari function at group centroid itu fungsi grup centroid pertama memisahkan antara spesies iris setosa itu yang satu, kode 1 dengan versicolor dan virginica. Sedangkan fungsi grup yang kedua, centroid 2 itu memisahkan antara versicolor dengan virginica.
Dari hasil nilai sentroid disimpulkan bahwa sumber utama perbedaan fungsi diskriminan 1 adalah antara spesies iris setosa negatif dengan versicolor dan virginica keduanya positif. Output yang berikutnya adalah prior probability of group. Ini masing-masing observasi memiliki peluang yang sama masuk ke kategori spesies iris setosa, versicolor atau virginica karena sama-sama yaitu 50 observasi. Kemudian classification function coefficient ini merupakan persamaan dari masing-masing spesies. Jadi yang spesies yang pertama persamaannya adalah min 86,053 ditambah 23,466 sepaleng hingga min 18,025 kali petal width. Dan sampai ke spesies yang ketiga, iris virginica, yaitu minus 104,295 ditambah 12,491 sepaleng hingga plus 21,063 petal width. Nah, dari hasil pengelompokan ini merupakan output software R ya, dapat terlihat bahwa iris setosa itu ada pada LD1 atau fungsi 1 yang bernilai tinggi, yaitu antara 2 hingga 10 ya. Kemudian versicolor itu di sini ya, versicolor ini di fungsi 1 yang di pertengahan, sedangkan virginica itu ada di bawah fungsi 1. Di nilai yang paling rendah gitu di fungsi pertama. Sedangkan untuk fungsi diskriminan yang kedua itu tidak terlalu dapat membedakan ya, karena tadi memang keragamannya sangat kecil. Sedangkan fungsi pertama tadi sudah dapat membedakan sebesar 99,1% kan tadi kan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya classification result ini untuk melihat seberapa baik sih fungsi diskriminan yang terbentuk. Ternyata dari classification tabel ini didapatkan 98% akurasinya, baik original group maupun cross validation group. Jadi ini ya 98%. Jadi fungsi diskriminan kita itu mampu mengklasifikasikan observasi masuk ke kategori yang benar, apakah itu iris sentosa, iris virginica, atau iris versicolor sebesar ketepatannya itu sebesar 98%. Nah, untuk mengelompokkan versi iris setosa ternyata 100% benar. Iris versicolor ternyata 96% benar ya dari ini. Kemudian iris virginica ternyata 98% benar. Jadi secara total adalah 98%. Kemudian untuk melihat kebaikan klasifikasi kita ada juga confusion matrix. Confusion matrix ini untuk melihat bagaimana sensitivitas, specificity, PPV dan NPV. Nah, confusion matrix yang pertama dari classification result kita dapat menghasilkan pada fungsi yang pertama itu sensitivitasnya itu rata-ratanya 0,98 ini sangat tinggi ya, dan spesifitasnya 0,99 itu juga tinggi. Semakin tinggi sensitivitas dan spesifitas itu maka mengindikasikan model diskriminan yang terbentuk itu sangat baik. Selanjutnya untuk false positif dan false negatif itu sangat rendah, yaitu 1% dan 2%. Artinya tingkat kesalahannya sangat rendah dan analisis diskriminan kita juga baik ya hasilnya. Dilihat juga dengan menggunakan ROC dan AUK untuk melihat ketepatan klasifikasi kita. Jadi ketika variabel kita itu berada di atas ini reference line, artinya itu dapat membedakan, dapat mengklasifikasikan dengan tepat seperti itu. Nah, untuk yang pertama ROC curve-nya dapat dilihat sepal width pada fungsi yang pertama untuk mengkategorikan itu di atas reference line. Artinya yang lebih baik itu adalah sepal width. Dapat dilihat juga nih dari AUC-nya itu yang berada di atas 0,5 itu adalah sepal width ya, itu sangat baik. Nilai AUC berdasarkan referensi itu sepal width itu ketika masuk ketika AUK-nya itu antara 0,8 sampai 0,9 maka berarti sepal width itu masuk ke kategori good dalam mengklasifikasikan iris. Nah, ini untuk fungsi yang kedua. Ternyata dia grafiknya kurang baik ya, dan kita lihat nih nilai AUK-nya
hanya masuk ke kategori fail di bawah 0,6. Kemudian kategori yang ketiga ini ada 2 yang lumayan baik. Kita lihat ouch-nya ada 3 ya ternyata ya, 1, 2, 3, dan yang paling baik itu adalah sepaleng, petaleng, dan petalwin. Keempat variabel masih belum mampu mengklasifikasikan spesies iris versicolor dengan baik karena out-nya semuanya masuk ke kategori fail. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan analisis data yang sama dengan multinomial regresi logistik? Nah, dari outputnya kita dapat klasifikasinya, ketepatan klasifikasinya adalah 98,7%. Lebih tinggi ya, kalau tadi analisis diskriminan 98%, kalau multinomial regresi logistik itu 98,7%. Dan kemampuan untuk mengklasifikasikan iris sentosa 100%, versicolor 98%, virginica 98%. Tingkat akurasi lebih baik dari analisis diskriminan. Namun kita perlu lakukan pengujian dulu sebenarnya untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Ini sensitivity-nya juga sangat tinggi di atas 98% dan kesalahannya itu false positif maupun false negatifnya sangat rendah di bawah 1%. Nah, kesimpulannya kita dapat membandingkan analisis diskriminan dengan analisis backlog. Asumsinya seperti apa? Tadi analisis diskriminan yang tidak terpenuhi adalah analisis kehomogenan ya. Jadi dia tidak memiliki varian yang homogen, namun dia tidak memiliki outlier, artinya masih tetap dapat dilakukan analisis analisis diskriminan. Nah, kemudian kita lihat akurasinya lebih tinggi backlog, kemudian sensitivity-nya juga lebih tinggi, FP rate-nya juga lebih rendah. Jadi model terbaik untuk mengelompokkan spesies bunga iris berdasarkan panjang dan lebar dari sepal dan kelopak adalah analisis multinomial regresi logistik. Terima kasih. Jika ada ingin yang bertanya, silakan komen ya.